Saja kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Meskipun secara khusus kita akan membahas ayat yang ke-13, kita membaca sedikit konteksnya sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama beberapa ayat ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami berdoa sekarang. Mohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman itu kepada Rasul Petrus, juga Roh yang sama yang memimpin kami pada pagi hari ini. Pimpinlah kami, bangkitkanlah, segarkanlah jiwa kami yang lesu dengan firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Pimpin kami semua dalam roh kebenaran-Mu, masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan, yang boleh menghibur kami, yang boleh menguatkan iman kami, yang boleh menuntun kami di dalam jalan yang benar, boleh menegur dan mengkoreksi kami, dan membangun hidup kami di dalam kehendak Tuhan. Pimpinlah setiap kami, siapkanlah hati kami, sehingga tidak ada seorang pun yang pikiran hatinya ada di tempat lain, tapi kami boleh memusatkan seluruh hati pikiran kami, dan bukalah telinga kami untuk mengerti, mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan, berilah firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini ayat yang ke-13 dan seterusnya, kita baru masuk ke dalam perintah yang pertama yang Rasul Petrus berikan kepada kita di dalam suratnya yang pertama ini. Jadi kita sudah membahas 12 ayat yang pertama dari pasal yang pertama. Maka di situ kita melihat di dalam 12 ayat yang pertama itu tidak ada satu pun sebenarnya kata kerja yang menjadi satu perintah yang harus kita lakukan. Jadi di dalam 12 ayat yang pertama yang kita sudah bahas beberapa minggu, maka di situ Petrus menyatakan tentang siapakah orang Kristen itu sesungguhnya. Dan Rasul Petrus memuji Tuhan karena rahmat-Nya yang besar. Rasul Petrus juga menggambarkan betapa berharganya keselamatan yang telah dinanti-nantikan para nabi, orang benar di dalam perjanjian lama. Dan yang juga bahkan ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dan yang sekarang telah diberitakan kepada kita sekalian. Pak Rasul Petrus menggambarkan itu semua di dalam 12 ayat yang pertama. Maka mulai ayat yang ke-13 yang hari ini kita bahas, barulah kemudian Petrus memberikan kita perintah yang pertama. Yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Maka perintah pertama di sini adalah, perintah yang utama di sini dalam ayat 13 adalah kalimat yang di tengah-tengah, yaitu letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Itulah perintah yang pertama, ya. Perintah yang utama di dalam ayat yang ke-13 ini, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Saudara sekalian, inilah boleh digambarkan, kita boleh melihat di sini dengan introduksi tadi, kita melihat 12 ayat yang pertama dan kemudian perintah yang pertama di sini, kita melihat esensi daripada kekristenan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat untuk menyatakan anugerah keselamatannya di dalam Kristus
Dan kemudian manusia berespon dengan meletakkan seluruh pengharapannya itu pada anugerah Allah di dalam Kristus itu. Nah, itulah esensi daripada kekristenan. Sekali lagi, Allah berdaulat menyatakan anugerah keselamatannya kepada kita di dalam Kristus, dan kemudian manusia berespons dengan meletakkan seluruh pengharapannya kepada anugerah Allah di dalam Kristus itu. Dan itulah boleh dimengerti sebagai inti daripada kekristenan sesungguhnya. Nah, ini sesuatu yang penting yang akan kita pikirkan bersama-sama. Kata kerja yang perutama itu, bagaimana kita boleh meletakkan seluruh pengharapan kita atau pengharapan kita seluruhnya pada anugerah Allah itu. Dan pengharapan yang pasti, pengharapan yang penting di dalam hidup kita, pengharapan yang akan menuntun kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Beberapa hari ini kalau saudara mengikuti akan berita atau ada yang langsung ikut terjun di dalam berita itu, yaitu bagaimana jutaan orang di Australia itu lock in untuk mendapat pre-sale ticket of Taylor Swift. Ya. Nggak tahu saudara ada, saya tahu ada beberapa di sini, karena ada yang ikut VBS tetap lock in, terus on itu. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan 4 juta orang lock in. Jadi padahal tiketnya cuma berapa puluh ribu tiketnya. 4 juta masuk, bagaimana bisa ini jam gitu, langsung traffic jam di atau di websitenya atau apapun itu ya. Jadi terus on terus, pokoknya tunggu terus, ngantri online ya sampai dapat. Kalau ada yang cancel ada apa bisa langsung dapat. Seberapa detik itu berharga ya kalau dalam keadaan seperti itu. Tapi saya percaya ya, kalau kita tahu itu 4 juta yang login, yang hanya dapat ada puluhan ribu orang yang dapat, berapa puluh ribu, ya. Maka banyak yang nggak dapat pasti, artinya, ya, banyak yang akan kecewa. Meskipun mereka, saya baca komentar-komentar di ABC dan sebagainya, ayo, please give me just one ticket, ya, I will give you anything, I will pay for anything, ya, I will give you my kidney untuk dapat tiket ini. Saya akan jual ginjal saya untuk dapat tiket ini. Tolong kasih saya tiket, 1 tiket, dan sebagainya. Mereka sangat menginginkan tiket Taylor Swift ini. Ya, sudah sekalian, saya waktu baca itu saya jadi ilustrasi ya, selalu pengkhotbah banyak hal jadi ilustrasi. Orang mengharapkan, menginginkan dapat tiket. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang sangat ingin sudah nggak dapat, sudah berhari-hari berjuang, ya, kalau ada ngantri bisa 1 hari sebelumnya atau berapa dan sebagainya, nginep kalau ada ngantri dulu, nginep di tengah-tengah malam, hujan-hujan, dingin 4 derajat 5 derajat nunggu yang untuk dapat tiket itu. Orang rela berjuang untuk mendapatkan tiket itu, karena itulah yang pengharapannya, itulah yang diharapkan, ya, untuk dapat. Dan banyak yang kecewa karena tidak dapat tiket itu. Tapi kalau saudara bayangkan orang yang sudah menunggu-nunggu, sudah menanti-nanti, sudah berjuang 1 harian semalaman ngantri, hujan-hujan, dingin dan sebagainya, ya, akhirnya dia dapat tiket itu. Wah, berapa sukacitanya, ya, berapa senangnya, berapa dia susah digambarkan kesenangan sukacita itu. Inilah yang sekedar ilustrasi ya dari apa yang Tuhan gambarkan sini, perintah yang utama yang Petrus ajarkan kepada kita untuk kita boleh meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Dan ini pengharapan yang pasti, pengharapan yang jauh lebih besar, jauh lebih berharga, jauh lebih penting daripada tiket Taylor Swift. Dan ini adalah pengharapan yang pasti kita akan terima kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan, meletakkan seluruh pengharapan kita di dalam anugerah Tuhan ini. Sebelum kita pikirkan lebih lanjut tema ini, ya, ini tema utama yang akan kita pikirkan hari ini. Kita akan melihat ayat 13 ini. Pak Petrus tidak langsung memberikan perintah ini kepada
kita sekalian, kepada jemaat yang dia tulis. Tapi dia memberikan ada dua yang disebut sebagai kata kerja pendukung. Ya, kata kerja pendukung. Kalau kita membaca Indonesia tidak begitu jelas sebenarnya. Kalau kita baca tadi ayat 13 khususnya, kita kayaknya melihat ada 3 kata kerja di situ. Ya, ada 3 perintah. Ya, yaitu yang pertama adalah siapkan akal budimu. Ya, siapkanlah berarti kan kata kerja kan ya. Siapkanlah akal budimu. Dan yang kedua, waspadalah. Itu juga kata kerja kan. Waspadalah. Dan yang ketiga, letakkanlah pengharapanmu. Baru itu jadi seperti 3 perintah sebenarnya. Kalau kita lihat secara bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita mengerti di dalam bahasa aslinya, Yunani khususnya, dan juga ESV sebenarnya menerjemahkan dengan sangat baik. Kalau sudah mengikuti ESV, terjemahan yang kita pakai dalam bahasa Inggris, maka itu ditulis secara bukan kata kerja utamanya, itu disebut sebagai subordinate participles. Ya, ESV menerjemahkan preparing your minds for action. Jadi preparing your mind for action and being sober minded. Ya, being sober minded, preparing, being sober minded, then set your hope, put your hope fully in. Baru di situ adalah kata kerja utamanya. Jadi siapkanlah akal budimu dan waspadalah adalah kata kerja pendukung bagi kata kerja utama, yaitu atau perintah yang utama, yaitu supaya kita meletakkan seluruh pengharapan kita pada anugerah Tuhan. Mari kita lihat sedikit kata kerja pendukung ini, ya. Preparing your mind for action, atau siapkanlah akal budimu itu. Ini adalah gambaran orang yang bersiap-siap untuk lari, ya. Preparing, kata preparing khususnya itu, preparing, bersiaplah, mempersiapkan diri untuk lari atau untuk olahraga apapun sebenarnya. Kalau saya mempersiapkan diri untuk main pingpong, gitu ya. Tidak bisa pakai jas gini, ya. Tidak bisa pakai pantofel, ya. Harus ganti semuanya, harus pakai baju yang enak, pakai baju sport, ya. Pakai celana pendek biasanya, ya. Pakai sepatu sport. Nah, itu mempersiapkan diri, ya. Mempersiapkan diri supaya kita bisa bergerak dengan cepat dan leluasa, sehingga kita tidak tersandung, tidak keserimpet, ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya. Untuk kita mempersiapkan diri, ya. Jadi bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan akal budi kita? Bagaimana kita mempersiapkan akal budi kita sehingga nanti itu menjadi sarana kita boleh meletakkan pengharapan kita sepenuhnya dalam anugerah Tuhan. Maka mempersiapkan akal budi kita adalah dengan cara mempersiapkan, mengisi akal budi kita dengan kebenaran, dengan kehendak Allah yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Nah, kita bisa melihat ini di dalam ayat yang ke-14, ya. Kita tidak masuk detail hari ini. Ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. As obedient children, do not conform, tidak menjadi serupa dengan kehendakmu yang jahat, that you had when you live in ignorance. Ya, ini adalah ayat 14 itu mirip dengan Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kalau saya bacakan bagi saudara sekalian, Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, itu mirip sekali dengan jadi ayat yang ke-13 dan 14 tadi, ya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, do not be conformed any longer to the pattern of this world. Yang menjadi serupa, ayat 14 tadi, 1 Petrus mengatakan jangan mengikuti, menjadi conform dengan kehendakmu yang jahat dalam dunia ini. Tetapi Roma mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Nah, itu muncul kata mind lagi, ya. Pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita dipenuhi dengan mengetahui kehendak Tuhan. Apa yang benar, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan sehingga itulah kita mempersiapkan diri dan tidak mengikuti hawa nafsu dunia. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi diubahkan pikiran kita. Supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Especially
mengerti akan kehendak, kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam anugerahnya, mengerti anugerah Tuhan yang nanti kita lihat secara review dengan lebih detail 12 ayat sebelumnya. Petrus sudah menggambarkan akan kehendak Tuhan, kebenaran tentang anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Ketika pikiran kita dipersiapkan, diisi oleh pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kebenaran firman yang sudah dinyatakan kepada kita. Maka itu adalah sarana, caranya kita mempersiapkan diri untuk kita kemudian boleh meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana kita boleh mempersiapkan diri kita, bagaimana kita boleh dipersiapkan untuk bisa meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Allah, yaitu dengan cara waspada. Ya, waspadalah. Inggrisnya being sober minded. Ya, kalau kita being sober minded, maka kita diingatkan kontras daripada sober minded itu sadar, ya, waspada, sadar, alert, ya, sober minded. Tidak, kontrasnya adalah tidak mabuk, ya, kontrasnya dengan mabuk. Ya, sober minded, tidak sober berarti mabuk. Nah, itu orang yang mabuk artinya orang yang tidak tahu tentang apa realita yang benar. Orang yang mabuk berarti dia tidak mengerti apa yang penting dan tidak penting, tidak tahu lagi, semua sudah kacau, ya. Tidak tahu lagi apa yang berharga dan yang tidak berharga karena dia di dalam keadaan yang mabuk. Dan orang yang mabuk itu bisa membunuh orang yang dia kasihi karena keadaan mabuk. Ya, bisa nyetir mobil, menabrak tabrakan dan membuat mati dirinya sendiri, mungkin juga orang lain yang ada di dalam mobil dia dan yang akan dia sesali seumur hidup mereka. Itulah keadaan mabuk. Dan juga begitu banyak akibat daripada mabuk, termasuk orang, saya membaca itu 50% perkosaan yang terjadi. Ya, perkosaan baik yang memperkosa maupun yang diperkosa, ya, itu 50% terjadi itu di dalam keadaan mabuk. Jadi seorang psikiater yang terkenal, Jordan Peterson, dia mengatakan sebenarnya mudah sekali untuk kita menghindari perkosaan atau menguranginya 50%, yaitu melarang orang minum alkohol. Tidak boleh minum alkohol, tidak boleh mabuk. Ya, karena 50% itu berdasarkan statistik, ya, yang ada 50% perkosaan itu terjadi ketika orang dalam keadaan mabuk. Ya, dan itu sangat itu realita yang kagetkan. Dengan kata lain, saudara sekalian, waspadalah, being sober minded, sadar, jangan mabuk. Artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang menumpulkan pikiran dan kesadaran kita. Kita menghindarkan diri dari hal-hal yang memadamkan roh, yang membuat kita kehilangan pengharapan nantinya. Ketika kita padam roh dan tidak lagi mengerti apa yang benar, apa yang salah, realita, kita tidak lagi menjadi kacau, maka akan muncul banyak hal yang negatif dan kita akan mulai tidak lagi berpengharapan di dalam kehidupan kita. Tentu hal-hal yang menumpulkan pikiran dan kesadaran kita yang memadamkan roh bukan hanya mabuk, ya, tetapi juga segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. Pornografi akan mulai membuat kita kacau, pikiran kita mulai kacau. Ya, cintakan uang membuat kita kacau dan kita akan mudah kehilangan pengharapan, sangat sulit berharap kepada anugerah Tuhan ketika hati kita dipenuhi, dikuasai oleh cintakan uang. Bahkan as simple as browsing yang tidak ada habis-habisnya. Ya, browsing tidak ada habis-habisnya. Tidak habis-habis kita nonton, browsing terus, the next movie, the next episode, the next TikTok, dan sebagainya. Tidak ada habis-habis. Bahkan saya diberitahu, bahkan masih ada di gereja ini, di dalam kebaktian, saudara browsing. Ya. Saya meminta dengan sangat kepada saudara sekalian. Ya, kalau browsingnya tentu saudara, kecuali saudara lagi baca ayat, kecuali saudara lagi lihat apapun.
Dan saya duga ini bukan hanya di sini, hampir di semua gereja kali. Ada orang-orang yang datang ke gereja, menghabiskan waktu berapa puluh menit, 1 jam, mungkin perjalanan setengah jam ke sini, siap-siap datang ke sini. Firman Tuhan diberitakan, sudah browsing. Mau beli apa, atau Taylor Swift masih nungguin. Gak tahu, saudara. Wah, saya sangat sedih dan sangat sayang sekali. Saya meminta dengan sangat, saudara, jangan sampai saudara datang ke sini, ya sudah datang ke sini, terus browsing. Tadi Pak William ajak nyanyi, bilang masih ada yang nggak nyanyi. Nggak tahu ya, sudah nggak nyanyi, mungkin nggak bisa lagunya, ya mungkin ada juga yang nggak bisa lagunya. Ya, tapi belajar. Mungkin sudah nyanyi, sudah pasti nyanyi kan ya, di dalam one way or another kan ya, pasti sudah dalam bentuk apapun, paling sedikit di kamar mandi sudah nyanyi. Sudah nyanyi. Nggak apa-apa suara saudara fals, nggak apa-apa, Tuhan nggak bagus kok. Kadang-kadang kalau fals rame-rame, tapi ada yang beberapa fals tuh jadi kayak indah sebenarnya. Bagus, nggak apa-apa. Ya. Tuhan nggak ngelihat harus benar, harus bagus. Tapi kalau sudah nyanyi dari hati, saudara, dan sebisanya, semampunya ikutin nyanyi, memuji Tuhan. Sudah datang ke sini untuk beribadah. Kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, dan salah satu bagian ibadah yang penting adalah kita memuji Tuhan. Kita nyanyi, memuji Tuhan. Ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit ikutilah. Ya, dan kalau bisa kalau bisa dengan suara yang keras juga lebih baik lagi kita memuji Tuhan. Ya, harap saudara jangan sampai saudara datang ke sini kemudian saudara browsing tidak habis-habis, hilang semua, sudah menumpulkan pikiranmu. Kau tidak waspada, kau tidak mengisi firman Tuhan dengan pikiranmu dengan firman Tuhan. Maka sulit sekali kita berharap, meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam kata kerja utama. Setelah menyiapkan kalbudi kita, waspada, jangan dilakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, menumpulkan pikiran kita, memadamkan roh kita. Maka 2 kata kerja ini mendukung perintah yang utama. Sekali lagi seperti saya katakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Itulah perintah utama di dalam ayat ini. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Saudara sekalian, menarik sekali kalau sudah memperhatikan perintah yang pertama ini adalah perintah utama, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Ini adalah tentu bukan pertama-tama sesuatu yang kita bisa lakukan dengan tangan dan kaki kita. Ini perintah, it's a commandment. Ya, letakkanlah pengharapanmu. Tetapi ini bukan perintah yang kita bisa lakukan dengan kita melakukan. Ya, ini bukan perintah yang kita bisa taati dengan kita mengerjakan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mulut kita. Tidak kan? Bagaimana kita melaksanakan ini? Ini adalah perintah untuk perintah yang kita harus lakukan dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan seluruh jiwa kita. Kita meletakkan pengharapan kita. Dan Petrus di sini kemudian melanjutkan objek daripada pengharapan ini. Kita meletakkan pengharapan kita pada apa? Kita meletakkan pengharapan kita kepada siapa? Maka kepada anugerah Tuhan. Letakkanlah seluruh pengharapanmu atau pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dan ini adalah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sekalian anak-anaknya. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan, Tuhan kehendaki ini, dan ini adalah perintah yang memperkenan Tuhan ketika kita mentaati. Ini adalah perintah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Dia. Heran sekali. Mari kita lihat satu ayat yang menarik yang
juga memberi kekuatan kepada saya waktu saya merenungkan bagian ini. Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-10 dan ke-11. Mari kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. His pleasure is not in the strength of the horse, nor his delight in the legs of a man. The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, berharap kepada anugerahnya, dan Tuhan senang akan hal itu. Wah, ini ayat yang satu saya renungkan sangat menghibur dan menguatkan saya, khususnya saya siapkan ini hari Sabtu, ya, Rabu, khususnya sampai bagian ini, ya, Rabu, dari Selasa saya sudah pergi ke Point Cook dari hari Selasa, karena hari Selasa kita harus sudah siap-siap mempersiapkan untuk Rabu pagi sudah mulai VBS-nya itu. Ya, saya Selasa sudah pergi di sana dan tinggal di Airbnb di sana. Seperti sudah tahu, bukan not real Airbnb, itu adalah seorang jemaat kita ada rumahnya yang kosong, tidak pakai aja Pak Budi, pakai aja, bisa boleh pakai di situ. Jadi nginep di situ, ya, kalau enggak jauh 1,5 jam. Tapi ada beberapa saudara kita yang setiap hari itu pergi dari East 1,5 jam kira-kira. Nanti pulang lagi 1,5 jam, bisa 2 jam, kena macet bisa 2 jam. Wah, itu perjuangan yang begitu berat, yang begitu, ya, sudah tidak masuk, tidak berjuang, sudah tidak mengerti, tapi sekaligus tidak mengalami akan anugerah dan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Begitu banyak hal yang seperti tadi saya katakan, begitu banyak yang harus dikerjakan. Saya pasti bukan orang yang paling capek. Ada Pak Steve, pemimpin ketua VBS, ada Ibu Fani. Itu orang-orang yang paling capek, paling berjuang, mengatur segala sesuatu, mempersiapkan dengan detail segala sesuatu untuk VBS ini. Ya, jadi Rabu terus seharian, ya, Rabu seharian, terus sorenya ke sini ada PD persekutuan doa, pimpinan persekutuan doa. Hari Kamis seharian lagi, hari Jumat seharian sampai malam. Pack up semuanya, bawa semuanya, bereskan semuanya, taruh di mobil. Ya. Di sana sudah mulai persiapan. Saya tidak banyak memimpin sebenarnya, mengisi, tapi ada waktu-waktu mempersiapkan. Tapi boleh Sabtu baru sampai ayat ini, sampai ketemu ayat ini. Wah, ini menguatkan saya, dan saya percaya saya bagikan kepada saudara untuk boleh menguatkan saudara sekalian, khususnya saudara-saudara yang juga berjuang melayani dalam VBS, berjuang dengan setengah mati dan sering merasa tidak kuat. Pasti ada masa-masa ini persiapan berbulan-bulan, ya, mempersiapkan. Ada tangisan, ada pergumulan yang ada. Tapi saya waktu membaca bagian ini, sekali lagi Tuhan menguatkan dan menghibur. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Di tengah rasa tidak kuat, tidak lagi punya kekuatan, energi, tidak lagi resource, kita hanya bisa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berharap kepada Dia, bergantung kepada Dia. Itu yang bisa kita lakukan, dan penghiburannya yang sangat besar adalah Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Tuhan senang, justru Tuhan tidak senang kepada orang yang berharap bergantung kepada kegagahan kuda, kekuatannya sendiri, dengan perjuangannya, dengan kehebatannya, dengan jerih lelahnya. Tuhan justru
memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan di mana kita tidak lagi bisa bergantung kepada kekuatan kita, karena kekuatan kita seperti sudah habis. Tidak lagi bisa bergantung kepada usaha kita, seperti usaha kita sudah maksimal dan seperti masih banyak yang harus dikerjakan. Seperti tidak lagi ada kekuatan, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Berharap, hope in God, hope in His unveiling love, hope in His grace. Berharap kepada Tuhan, dan Tuhan senang akan hal ini. Tuhan senang. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dan kalau dia senang, kalau Tuhan senang, ini berkenan kepada Tuhan, artinya dia pasti menyatakan anugerahnya. Dia pasti memberikan pertolongannya. Karena inilah yang menyenangkan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Untuk kita tidak berharap kepada apapun, siapapun, termasuk diri kita sendiri, tapi kita berharap hanya kepada Tuhan dan kekuatannya, anugerahnya, belas kasihannya. Dan Tuhan menyatakan itu, Tuhan memimpin itu. Dan kita boleh menyaksikan, mengalami anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara sekalian, ini mirip juga dengan ini mirip dengan kemarin saya sempat bagikan juga kepada pemuda, bicara tentang doa, tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya, Lukas pasal 18. Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, hakim yang jahat, hakim yang tidak peduli Tuhan, tidak takut Tuhan, hakim yang tidak peduli manusia. Ini hakim yang jahat, hakim yang tidak peduli siapapun, dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Tetapi ada seorang janda yang miskin yang datang minta tolong, belalah perkaraku hakim, aku telah diperlakukan tidak adil, belalah perkaraku hakim. Maka hakim ini janda miskin, tidak menguntungkan apa-apa, dia nggak peduli, Tuhan saja dia tidak peduli, apalagi janda miskin ini yang tidak ada untungnya bagi dia sama sekali. Maka dia tidak menggubris, tidak mengindahkan dia, perempuan janda ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tetapi karena janda ini terus-menerus minta, dia tidak give up, dia terus-terus minta, belalah perkaraku, tolonglah aku. Maka hakim yang jahat ini berpikir, mengatakan, ngerepotin nih, ngerepotin, gangguin saya terus. Dia bukan peduli, dia memang bukan mengasihi janda ini, dia karena janda ini minta terus, ngerepotin dia, gangguin dia. Daripada gangguin terus, udahlah lebih baik aku bela dia sekali, perkara beres, sudah selesai, dia tidak gangguin saya lagi. Itu perumpamaannya, saudara. Heran sekali Tuhan Yesus kemudian membandingkan hakim yang jahat ini dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Tapi semakin jahat hakim ini, semakin kontras dan semakin dalam dan semakin powerful perumpamaan ini. Tuhan Yesus mengatakan, lihat hakim itu. Ini adalah hakim yang jahat, yang tidak peduli Tuhan, tidak peduli manusia. Tapi karena janda ini minta terus, maka hakim yang jahat ini akhirnya membela dia. Apalagi Bapakmu yang di surga. Apalagi Bapakmu yang di surga yang mengetahui kebutuhanmu, yang mengasihi engkau, yang mengerti akan, yang merencana, yang menginginkan apa yang terbaik bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Dia akan memberikan kepadamu. Karena itu mintalah, berserulah, bersandar kepada Tuhan. Dan jadi ayat yang mengingatkan kita, ketika kita minta, memang Tuhan senang, Tuhan berkenan. Pada orang-orang yang takut akan Dia, Tuhan senang dan berkenan. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan anugerah dan kebaikannya. Juga kita bisa melihat tentang pengharapan ini. Dan pengharapan yang tidak mengecewakan, yang pasti Tuhan akan berikan kepada umatnya yang meletakkan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Itu di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saudara mau buka, silakan membuka bersama-sama dengan saya. Saya bacakan bagi saudara Roma 5 ayat 3 sampai 5. Itu mengatakan, dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Muncul kata pengharapan situ. Dan ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan itu tentang hal yang akan datang. Kalau mengharapkan artinya belum terjadi. Kita mengharapkan sesuatu di depan. Tapi pengharapan itu pasti tidak mengecewakan. Firman Tuhan mengatakan di sini. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita di dalam masa lalu oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini mirip argumentasi dari 1 Petrus tadi sebenarnya. Ya, 1 Petrus tadi. 1 Petrus 1 ayat 13 mengatakan, sebab itu letakkanlah seluruh pengharapanmu kepada Dia. Nah, itu kaitannya antara sebab itu dengan kemudian perintah meletakkanlah pengharapan kita seluruhnya kepada anugerah Tuhan. Sebab apa? Sebab ayat 1 sampai 12 yang Tuhan sudah nyatakan melalui Petrus di sini. Tuhan sudah nyatakan itu di dalam anugerahnya, sudah dinyatakan di dalam masa lalu, sehingga itu menjadi dasar. Sebab itu letakkanlah seluruh pengharapanmu, dan pasti pengharapanmu tidak akan dikecewakan, karena kamu meletakkan seluruh pengharapanmu kepada anugerah Tuhan yang sebagian besar itu sudah dinyatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan memang masih ada anugerah yang belum dinyatakan di depan. Tapi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam 12 ayat sebelumnya, maka pengharapan itu menjadi pengharapan yang pasti di depan. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kudus. Kita lihat lebih detail sedikit. Di dalam 12 ayat itu secara review kita melihat apa yang telah Allah kerjakan di dalam 12 ayat yang pertama. Ayat yang kedua mengatakan Allah itu telah memilih kita sesuai dengan rencananya. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang telah dipilih sesuai dengan rencananya. Ayat yang ketiga berbicara Allah telah melahirbarukan kita. Ini lagi semua pekerjaan Tuhan. Allah telah melahirbarukan kita. Ayat yang keempat, Allah telah mempersiapkan warisan yang tidak dapat binasa bagi kita. Dia telah mempersiapkan warisan itu untuk kita boleh terima. Khususnya dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Dan ayat yang selanjutnya, bahwa Allah telah menjaga kita melalui iman untuk memastikan kita akan menerima warisan yang tidak dapat binasa itu. Ayat yang keempat, Dia memelihara warisan itu sendiri. Ayat yang selanjutnya 5-6, Dia memelihara kitanya melalui iman untuk kita memastikan bahwa kita pasti menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak yang kekal ini. Ayat yang selanjutnya, bahwa Allah telah dan sedang, ayat 6 dan 7, Allah telah dan sedang memurnikan iman kita. Dia sedang bekerja dan Dia sedang memurnikan iman kita. Seperti pandai emas memurnikan akan emas itu. Ayat 10-12, Allah telah menyatakan keselamatan yang sangat berharga, yang ingin dimengerti para nabi, bahkan para malaikat ingin mengetahui akan hal itu. Tetapi sekarang keselamatan itu telah diberikan, dinyatakan kepada kita dalam hidup kita. Sudah sekalian, sebab itu, Petrus mengatakan, sebab itu, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya di dalam anugerah ini. Anugerah yang Tuhan telah nyatakan. Dan anugerah yang akan dinyatakan secara puncaknya ketika Kristus datang kedua kalinya. Maka ini adalah anugerah yang pasti yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan. Inilah inti kekristenan, saudara sekalian. Allah yang berdaulat, itu Allah menyatakan anugerahnya di dalam Kristus. Dan kemudian sekali lagi manusia berespons dengan meletakkan seluruh pengharapan kita
pada anugerah Allah di dalam Kristus ini. Dengan kata lain, kita boleh mengerti bahwa perintah Allah, apa yang Tuhan inginkan, Tuhan memerintahkan kepada kita di perintah Tuhan, dan juga sukacita Tuhan, Mazmur 147, kita melihat itulah Tuhan, sukacitanya, His delight. Perintah Tuhan dan sukacita Tuhan bukanlah pada apa yang bisa kita lakukan bagi Dia dengan kekuatan kita. Tetapi perintah dan sukacita Tuhan adalah supaya kita berharap pada apa yang Allah bisa dan telah lakukan bagi kita dengan kekuatannya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Perintah Allah dan sukacita Allah bukanlah apa yang bisa kita lakukan bagi Dia dengan kekuatan kita. Tidak, Tuhan tidak berkenan kalau kita melayani Dia dengan kekuatan kita. Kita melayani Tuhan dengan segala kekuatan kita, bersandar kepada kehebatan kita, berjuang dengan kekuatan kita, berkorban dengan apa yang kita miliki. Tuhan tidak berkenan kepada pelayanan yang seperti demikian. Yang Tuhan berkenan adalah supaya kita berharap pada apa yang bisa Allah lakukan dan berdasarkan apa yang telah Dia lakukan dan apa yang akan Dia lakukan. Kita berharap pada apa yang Allah telah dan akan lakukan itu bagi kita dengan kekuatannya. Dan Dia akan melakukan itu. Artinya apa? Artinya ketika kita berjuang dan berjerih lelah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita tidak boleh melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh melakukan dengan kekuatan. Ini sesuatu yang sangat penting. So subtle di dalam hati kita. Sekali lagi ini bicara tentang hati. Berharap, meletakkan pengharapan bukan apa yang kita lakukan, tetapi ini bicara tentang hati, motivasi kita yang dalam. Tuhan tidak ingin ketika kita berjuang dan berjerih lelah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri dan kemudian apa yang kita kerjakan berhasil, to some extent berhasil di dalam apa yang kita kerjakan itu, maka bukan Tuhan yang dimuliakan. Maka saya yang dimuliakan. Maka aku yang dimuliakan. Kenapa? Karena aku sudah berkorban. Karena aku sudah berjuang. Karena aku sudah mengeluarkan uangku, tenagaku, air mataku, keringatku untuk melakukan itu semua. Kalau aku tidak melakukan itu, maka pekerjaan Tuhan akan gagal. Kalau aku tidak berjuang melakukan itu, maka pekerjaan Tuhan tidak akan digenapi. Ini persoalan hati, persoalan motivasi. Tuhan tidak berkenan dengan sikap yang seperti demikian. Tuhan tidak mau anak-anaknya berjuang dengan demikian, dengan kekuatan kuda, dengan kepintarannya, dengan uangnya, dengan segala usahanya. Ya, janganlah kau bermegah, firman Tuhan mengatakan, karena itu semua. Tapi bermegahlah karena engkau mengenal aku. Bermegahlah karena tuh ketika engkau melakukan semua, kita masih harus berjuang, kita masih harus bekerja giat untuk pekerjaan Tuhan, tetapi kita harus melakukannya dengan pengharapan penuh kepada Tuhan yang telah beranugerah dan akan terus menyatakan anugerahnya. Kita bergantung, melakukan semua itu sadar, kalau bukan anugerah Tuhan, kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan belas kasihan Tuhan, maka aku tidak dapat melakukan apa-apa. Menyadari bahwa di luar Kristus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Apart from me, Jesus Christ said, apart from me, you can do nothing. Tidak dapat melakukan apa-apa. Saudara sekalian, biarlah kita boleh menyadari ini menjadi kekuatan pertolongan bagi kita. Heran sekali, ya, heran sekali. Perintah pertamanya adalah supaya kita berharap,
meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia. Akan dianugerahkan Tuhan. Telah dianugerahkan, dia sedang menyatakan anugerahnya. Dan dia akan menyatakan anugerahnya yang puncak ketika dia datang kembali untuk kedua kalinya. Kristus datang kembali dan kita akan berbagian di dalam kemuliaan daripada Kristus. Saudara sekalian, inilah perintah yang pertama yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Letakkanlah seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Marilah kita di dalam perjuangan kita, melakukan pekerjaan Tuhan, kita meletakkan seluruh pengharapan kita pada anugerah Tuhan. Karena menyadari di luar Kristus, di luar pertolongannya, di luar anugerahnya, di luar kekuatan yang Tuhan berikan, di luar anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka kita akan gagal. Kita akan binasa seperti ranting pohon yang dipotong dari pokok anggur itu. Dia akan kering dan mati dan dibakar. Tapi ketika kita menempel, kita ranting-ranting dari pokok anggur, Kristus menempel di dalam dia. Menempel terus, bergantung terus. Ada nutrisi yang mengalir dari pokok anggur itu. Ada vitamin yang mengalir, ada getah yang mengalir ke dalam ranting-ranting pokok anggur itu. Sehingga ranting-ranting itu akan berbuah banyak. Karena memang sumbernya dari situ. Terus bergantung, bersandar kepada Tuhan. Inilah yang perintah yang pertama yang kita boleh belajar hari ini. Letakkanlah seluruh pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Padahal kita menjadi gereja Tuhan yang bersandar kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi doa, persekutuan doa adalah sesuatu yang sangat penting. Itu salah satu ekspresi yang paling dasar, yang paling fundamental, ekspresinya bagaimana mengekspresikan kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana mengekspresikan kesadaran di luar Tuhan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana ekspresi yang terjadi. Salah satu ekspresi yang paling fundamental adalah kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Karena waktu kita berlutut berdoa, kita mengakui, apart from you, oh Lord, we can do nothing. Kita bersandar, kita berseru, kita meminta, kita memuji Tuhan. Kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan. Biarlah kita dalam semua hal yang kita kerjakan, baik sebagai pelayanan di dalam gereja ini, pelayanan VBS yang akan datang, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mendidik anak-anak kita. Jangan hanya kita pikirkan sekolah yang terbaik, memberi makanan yang terbaik, memberikan rumah yang terbaik bagi mereka. Itu baik, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah saudara mendoakan mereka. Berdoa bagi mereka. Mendoakan mereka. Mohon Tuhan menyatakan anugerahnya. Karena Tuhan yang bisa memimpin mereka. Karena Tuhan yang bisa bekerja dalam hati mereka. Kita bisa mengerjakan semua, termasuk VBS ini. Mengerjakan, mempersiapkan, berjuang, semuanya kita kerjakan. Tetapi at the end of the day, hanya Tuhan yang bisa bekerja, berbicara kepada hati anak-anak itu. Yang boleh memberi pertumbuhan di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengenal Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang juga meletakkan seluruh pengharapan mereka di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Berdiri bersama-sama. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my
my blessed Savior, I surrender all. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu, firman-Mu yang mengajar, hibur, membagikan kepada kami akan kehendak-Mu, membukakan isi hati Tuhan kepada kami. Yang bersyukur untuk Tuhan yang beranugerah dan berbicara, telah memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Pimpinlah kami, umat-Mu di IREC Melbourne, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami boleh mentaati firman hari ini dengan meletakkan seluruh pengharapan kami hanya pada anugerah-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, bergantung, harap kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu akan melegakan jiwa kami, karena kami tidak meletakkan kesuksesan kami pada usaha dan perjuangan kami sendiri. Kami tidak meletakkan hidup kami kepada kehebatan dan segala sesuatu yang kami miliki. Tapi kami meletakkan seluruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ingin kami bergantung sepenuhnya kepadamu, dan Tuhan yang ingin menyatakan anugerah-Mu kepada setiap kami umat Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu, pimpinlah kami, belas kasihanlah kepada kami, sebagaimana Tuhan sudah menyatakan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu di dalam masa-masa yang lalu. Berkati untuk VBS ke depan, 3 hari ke depan, hari Rabu sampai hari Jumat ini. Pimpin, berkati semua yang melayani Tuhan. Pimpin semua pemberita, pengajar-pengajar firman Tuhan, semua group leader, semua bagian yang melayani, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan bersandar hanya kepada Tuhan, dengan hanya bergantung dan berharap pada kasih setia dan anugerah-Mu. Pimpin, berkati anak-anak yang akan hadir, 150 lebih anak-anak yang hadir Tuhan. Banyak anak-anak di antara mereka yang dari latar belakang yang berbeda-beda, dan sebagian belum pernah mengenal Engkau dan tidak pernah mendengarkan Injil-Mu. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu, berbelas kasihan, sehingga semua anak-anak dari yang paling kecil sampai yang paling besar boleh mendengar firman-Mu. Mereka boleh percaya kepadamu. Mereka boleh datang kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.